Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Praja Adiwerna. Perkenalkan, nama saya Ani Mubiarti serta narasumber kita yaitu Bapak Sahrul Mubarok SPD dan Bapak Muhammad Nizamul Muluk SPD. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya? Luar biasa. Sukses. Lancar. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang belajar Al-Qur'an dengan mudah, ya Pak. Nah, di sini kan kita sering ya Pak mendengarkan, bahkan bisa setiap hari kita mendengar mengucapkan kata Al-Qur'an. Nah, kata Al-Qur'an sendiri itu pengertiannya apa Pak Sahrul? Ya, terima kasih terlebih dahulu untuk Bu Ani. Al-Qur'an itu kan kitab suci kita ya, pedoman ya, terus juga pegangan yang dapat menyelamatkan kita semua. Perlu diketahui, Al-Qur'an itu berasal dari bahasa Arab ya. Asal katanya qoro'a. Lalu kita tasrif, qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, Qur'anan ini berarti masdar hairomim yang memiliki arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Otomatis kalau kita sudah mengetahui arti Al-Qur'an itu sendiri, kita nggak pantas kalau memiliki Al-Qur'an hanya sebatas pajangan gitu ya Bu ya. Nggak pantas seumpama di almari, di kamar pribadi. Yang pantas kita baca setiap hari, karena kita orang Muslim, orang Islam, punya kitab ya kita baca. Nah, pengertian yang kedua, Al-Qur'an secara istilah yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir, dimulai dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya itu tergolong ibadah dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kalau tentang belajar Al-Qur'an itu mudah, saya jadi teringat tentang nazom ya, karangan Syekh Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Di dalam bait nazom tersebut diterangkan yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Iz wajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi wassifati liyalfizu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi ma sahifil qur'ana ma muhibbihi. Nah, inti nazom itu adalah apabila kita hendak membaca Al-Qur'an, maka yang perlu, yang wajib kita kuasai, kita pahami adalah satu, makharijul hurufi atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang kedua ya, itu sifat-sifatnya, wasifati, sifat-sifat huruf itu sendiri. Karena apa? Dari makharijul huruf dan sifatul huruf liyalfizu bi afsahil lughati, kita dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan memenuhi haknya, dengan fasih ya. Tidak cukup dua, muharririt tajwid, kita juga harus memahami, menguasai dan bisa menerapkan kaedah-kaedah tajwid ya. Karena tajwid itu penting ya, karena kita bisa benar, bisa betul, bisa tartil dengan ilmu tajwid itu sendiri. Yang terakhir adalah kita harus bisa kapan harus berhenti, kapan harus mulai di dalam Rosem Utsmani atau kitab suci yang sekarang kita pakai, yang dulu pada saat Khalifah Utsman mulai jadi sebuah kitab. Itu loh, luar biasa sekali. Berarti untuk membaca Al-Qur'an itu nggak asal-asalan ya Pak ya? Iya betul. Ada ketentuannya masing-masing. Tapi insya Allah semuanya mudah untuk dipelajari. Oke. Nah, tadi kan udah dijelaskan oleh Pak Sahrul ya Pak ya, tentang ilmu tajwid. Nah Pak Nizam, secara singkat tolong jelaskan untuk ilmu tajwidnya itu sendiri itu apa saja Pak? Ya, karena Al-Qur'an adalah firman Allah,
tentu cara membacanya nggak sembarangan. Ya, yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syahrul Mubarak. Iya. Susah nyebut namanya. Boleh Pak, boleh Ustadz. Iya, terserah siapa ya. Tapi pantasnya dipanggilnya Ustadz. Ustadz, ya oke. Jangan Pak Ustadz harusnya. Nah, karena firman Allah, isinya firman Allah, tentu membacanya tidak sembarangan, ada tata caranya dan ada hukumnya. Ya, salah satunya itu ilmu tajwid. Tajwid itu kan di situ menerangkan tentang bagaimana cara membaca huruf-huruf atau kalimat atau lafaz-lafaz yang ada di Al-Qur'an. Salah satu contohnya ialah idhar. Idhar itu ialah kalimat yang harus dibaca jelas atau tanwin. Yang contohnya seperti lafaz man amana, di mana di situ ada nun mati bertemu dengan hamzah atau alif, maka dibacanya pun harus jelas. Ya, seperti itu. Nah, untuk Pak Sahrul, dari sifatul hurufnya itu sendiri itu apa aja Pak Sahrul? Nah, iya. Karena memang membacanya tadi sudah dijelaskan ulang, harus dengan kaidah. Ada 3 ya, tajwid tadi sudah, sekarang tentang sifatul huruf. Sifatul huruf itu adalah kita membahas tentang karakteristik setiap huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu yang jumlahnya 29 punya karakternya masing-masing. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Di sifatul huruf itu ada yang namanya sifat jahar. Jahar itu artinya keras, atau saat kita melafalkan angin itu berhenti. Ya, lawan dari sifat jahar itu adalah hamas. Ya, hamas itu berarti lawan dari yang anginnya berhenti atau yang keras berarti lembut. Yang angin mengeluarkan angin atau berdesis gitu loh. Nah, jadi ada huruf-huruf di dalam Al-Qur'an, huruf hijaiyah itu saat kita melafadzkan harus keluar angin atau berdesis. Contohnya seperti dalam lafadz fahaisuhu sahsun sakat. Itu hurufnya terkumpul dalam lafadz itu. Seperti ha, sa, he, sya. Itu kan kita dalam melafadzkan harus keluar angin. Contoh nih. Berasa ya Pak ya? Iya betul. Sya. Tuh ada anginnya. Berarti itu sudah mewakili huruf sin yang kita lafadzkan sesuai dengan sifat hamesnya. Kalau disebutin banyak sekali, ada rihwa, ada syidda, ada isti'la. Cuman ya itu gambaran singkat saja seperti itu. Nah, untuk Pak Nizam, dari makhorijul hurufnya itu apa saja dalam pembacaan Al-Qur'an? Dari makhorijul huruf. Iya, makhorijul hurufnya. Iya. Untuk pembacaan Al-Qur'an itu apa saja contohnya? Contohnya itu seperti huruf yang ada yang tipis dibaca tebal. Contoh kayak ha, kho atau ghin, yaitu ya ini baca. Dan kenapa ada makhorijul huruf itu? Karena supaya kita bisa membedakan arti dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi tidak asal baca, tidak sembarang membunyikan gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sahrul maupun Pak Nizam tentang ilmu tajwid, makhorijul huruf ataupun sifatul huruf ya Pak ya. Nah, tolong simpulkan yang tadi Pak Sahrul jelaskan, simpulkan kembali biar mudah dipahami. Ya, jadi dari apa yang tadi kita telah bahas ya, Al-Quran itu memang harus ditopang dari beberapa fan ilmu ya, macam-macam, tapi insya Allah semuanya itu mudah karena yang memudahkan itu Allah. Jadi kita nggak usah terus merasa terbebani, nggak usah ya. Seperti makhorijul huruf ya, itu membahas tentang tempat keluarnya huruf ya. Kita punya lahjah ya, lahjah itu bahasa logat kita. Contoh saat kita mengucapkan a huruf hamzah itu kan berarti ada di pangkal tenggorokan sini ya, makhrajnya ya. Kita ya saat kita mengucapkan a sudah betul. Saat kita mengucapkan ba itu ada di lambe bibir ini ya. Ya ini kalau anak cewek lambe gitu ya, bibir ya. Itu ba itu harus keluar dari situ. Insya Allah kita itu orang Indonesia memiliki vokal yang istimewa ya. Jadi dalam melafalkan itu fasih ya, berkenaan dengan sifatul huruf insya Allah sambil jalan tajwid ya. Sekarang itu kitab suci yang paling istimewa adalah Al-Quran ya. Kenapa? Karena
banyak yang hafal, itu istimewanya. Padahal 30 juz loh, halamannya ratusan, tetapi hafal. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Sedikit saya sampaikan, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, kita jadi manusia yang paling istimewa loh ya. Iya, kita jadi diapakan Pak Sahrul? Iya, di dalam hadis itu diterangkan khairum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini motivasi buat kita. Jadi kita mau belajar, kita menjadi manusia istimewa, menjadi manusia yang terbaik. Kita mau mengamalkan, kita menjadi manusia yang terbaik. Itu Nabi loh yang ngendika, ya, yang bersabda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Jadi membaca Al-Qur'an itu hukumnya wajib, ya Pak. Bagi setiap muslim, karena sebagai tanda orang yang beriman. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sahrul sama Pak Nizam atas waktunya dan penjelasannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ada sedikit pantun ya Pak ya. Ya, jalan-jalan ke kota Kuningan, jangan lupa membeli somai. Mari perbanyak baca Al-Quran agar hati kita menjadi tentram dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.